Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Distri Herliani dengan NIM 206010 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau disebut juga dengan HUSEMAS. Nah, sebagai lembaga pendidikan yang berada di tengah-tengah masyarakat, sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri sekolah itu. Nah, karena adanya atau perlunya dukungan dari masyarakat. Nah, artinya perlu kerjasama antara masyarakat dan orang tua serta saling pemahaman antara kedua belah pihak terkait dengan berbagai program pendidikan. Nah, untuk apa? Nah, untuk mendapatkan dukungan moral maupun material dari masyarakat. Nah, bahkan masyarakat utama yang ada di kawasan lingkup sekolah tersebut adalah orang tua siswa sendiri. Nah, jadi mustahil. Nah, di sini hubungan sekolah dan masyarakat ini tentunya ada hubungan yang harmonis dan baik. Nah, antara sekolah dan masyarakat, dalam hal ini sekolah perlu mengikutsertakan masyarakat dalam segala hal yang sebenarnya butuh dukungan serta support dari mereka. Maka muncullah istilah yang namanya pendidikan. Ada tiga tungku, artinya adalah tiga belah pihak, yakni sekolah, anak, siswa, dan masyarakat. Masyarakat ini tentunya meliputi orang tua. Nah, masyarakat pada umumnya, dunia kerja, dan siapapun yang ada di lingkungan sekolah ataupun dunia pendidikan. Nah, tujuan dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat ini adalah yang pertama, yaitu untuk mengembangkan tingkat pemahaman dan pengertian tentang tujuan pendidikan yang ada di sekolah. Nah, orang tua adalah bagian masyarakat. Ketika orang tua tidak memahami tujuan dari pendidikan atau pembelajaran kepada anak yang diberikan oleh sekolah, yang tentunya bermanfaat untuk membangun kredibilitas, skill, kemampuan, dan bakat anak, nah besar kemungkinan akan terjadi penolakan terhadap anak tersebut, terhadap pendidikan anak tersebut yang diberikan oleh sekolah. Nah, tetapi ketika orang tua paham, mereka justru akan sangat terbuka, bahkan akan ikut serta membangun dan membantu proses pendidikan ketika si anak tidak berada di sekolah, melainkan berada di rumah. Bahkan orang tua rela membayar mahal karena adanya pemahaman bahwa itu adalah untuk kepentingan tujuan pendidikan atau kepentingan anaknya sendiri. Nah, tujuan kedua yaitu untuk menilai program-program sekolah sehingga sekolah betul-betul tidak jumawa. Nah, ketika kita menghasilkan satu produk melalui banyak pikiran atau banyak pendapat dari orang lain, maka produk tersebut besar kemungkinan akan menjadi produk yang lebih baik dibandingkan dengan yang hanya oleh pemikiran satu orang atau hanya pemikiran diri sendiri. Nah, tujuan ketiga dari kegiatan administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat adalah mengembangkan potensi peserta didik. Nah, jadi ketika orang tua, ketika masyarakat terlibat dalam hal pendidikan, maka potensi peserta didik itu akan jauh lebih baik dan akan jauh tergali serta tersalurkan untuk mengembangkan bakat mereka. Nah, contohnya ketika di sekolah disiapkan si anak oleh sekolah, maka di rumah ada yang menerimanya dengan konsep yang sama, ada yang dan akan jauh tergali serta tersalurkan untuk mengembangkan bakat mereka. Nah, contohnya ketika di sekolah disiapkan si anak oleh sekolah, maka di rumah ada yang menerimanya dengan konsep yang sama, ada yang mengajarkannya di rumah selain di sekolah, itu orang tua, dan ada yang mengingatkan jika suatu saat terjadi kondisi si anak lost control dari semestinya. Jadi si anak tersebut ada yang mengingatkan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan anak tersebut memiliki atau tidak lost control. Nah, jadi semua bagian itu saling berinteraksi gunanya untuk membangun potensi peserta didik. Nah, yaitu mengembangkan pemahaman pentingnya pendidikan di sekolah. Nah, memang tidak semua orang tua memiliki pemahaman atau pandangan yang sama tentang pentingnya pendidikan. Nah, maka dari itu mereka harus terlibat atau dilibatkan dalam bentuk pertemuan seperti rapat. Nah, maka lambat laun mereka akan mengerti atau mereka akan memiliki pemahaman yang baik tentang pendidikan, dan tentunya
Jika sudah memiliki pemahaman yang baik, maka akan memberikan dukungan serta support yang baik pula, atau memberikan dukungan moral maupun material. Nah, tujuan yang terakhir yaitu akuntabilitas publik. Nah, akuntabilitas publik ini akan jauh lebih baik dari tanggung jawab. Dan ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban moral maupun material. Nah, tujuan yang terakhir yaitu akuntabilitas publik. Nah, akuntabilitas publik ini akan jauh lebih baik dari tanggung jawab. Dan ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban moral ataupun tanggung jawab lahir batin sekolah kepada masyarakat untuk mendedikasikan diri atau menghasilkan anak-anak yang berhasil secara akademik, karakter, maupun etika. Nah, sehingga ketika di sekolah muncullah manusia-manusia hebat yang kredibel atau berkualitas. Nah, fungsi dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat ini ada dua, yaitu yang pertama fungsi sekolah dalam masyarakat. Nah, adapun fungsinya yaitu yang pertama sebagai agent of change. Nah, maksud dari agent of change ini yaitu sekolah menjadi lembaga pembaharu, yang berarti sekolah menjadi lembaga untuk melakukan atau menjadikan sesuatu menjadi hal yang lebih baru, ya, mengintroduksi perubahan pengetahuan yang dulunya tidak tahu menjadi tahu, yang dulunya tidak paham menjadi paham. Baik, yang kedua yaitu selecting agency, yaitu sekolah menjadi lembaga yang harus menyeleksi anak dalam rangka memilih dan membedakan anak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dalam hal ini memberikan pembinaan yang sesuai dengan kemampuan tersebut. Nah, gunanya itu jika anak sudah dibeda-bedakan, maka harus diberikan pembinaan yang sesuai dengan kemampuannya atau sesuai dengan skillnya, agar setiap individu dapat dikembangkan kemampuannya semaksimal mungkin sesuai dengan levelnya masing-masing. Nah, yang ketiga yaitu class leveling agency, yaitu sekolah sebagai lembaga peningkat mutu kelas yang membantu meningkatkan taraf sosial warga negara maupun masyarakat, yang akan mengurangi atau menghilangkan perbedaan kelas dalam masyarakat tersebut. Baik, yang kedua yaitu fungsi masyarakat kepada sekolah. Nah, yang pertama itu masyarakat berfungsi sebagai sumber atau supplier. Nah, yang kedua, masyarakat itu berfungsi sebagai konsumen atau yang menerima anak-anak yang sudah dididik tersebut. Dan yang ketiga yaitu masyarakat berfungsi sebagai peserta. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai administrasi hubungan masyarakat dan sekolah. Nah, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.